Warganya dijatuhi hukuman mati, Inggris, Rusia harus bertanggung jawab. Warganya dijatuhi hukuman mati, Inggris, Rusia harus bertanggung jawab. Pemerintah Inggris mengatakan Rusia harus bertanggung jawab atas pengadilan palsu dua warganya yang telah dijatuhi hukuman mati karena berperang melawan pasukan Moskow di Ukraina. Aiden Aslin 28 tahun dan Saun Piner 48 tahun dihukum bersama dengan seorang pria Maroko oleh pengadilan yang dijalankan oleh pemberontak yang didukung Rusia di wilayah yang memproklamirkan diri merdeka dari Ukraina. Republik Rakyat Donetsk. Pengadilan itu sendiri tidak diakui secara internasional. Kedua warga Inggris itu adalah anggota unit militer Ukraina ditangkap di pelabuhan selatan Mariupol. Menteri Pemerintahan Inggris Robin Walker mengatakan itu adalah pengadilan ilegal dalam pemerintahan palsu, tetapi Inggris akan menggunakan semua saluran diplomatik untuk menyatakan bahwa ini adalah tawanan perang yang harus diperlakukan sesuai perjanjian internasional. Rusia perlu mengambil tanggung jawab. Tanggung jawabnya di bawah Konvensi Jenewa untuk perlakuan terhadap tawanan perang, katanya, seperti dikutip dari The Associated Press. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss akan berbicara dengan koleganya dari Ukraina Dmytro Kuleba pada Jumat malam waktu setempat tentang kasus tersebut. Inggris belum mengumumkan rencana untuk berbicara dengan pejabat Rusia. Sebelumnya, dua warga Inggris dan seorang warga Maroko yang ditangkap saat berperang untuk Ukraina dijatuhi hukuman mati pada hari Kamis oleh pengadilan di Republik Rakyat Donetsk. DPR adalah salah satu proksi Rusia di Ukraina Timur. Pengadilan DPR memutuskan 3 pria yang terdiri dari 2 WN Inggris bernama Aiden Aslin dan Saun Piner serta seorang WN Maroko bernama Brahim Saudon bersalah atas kegiatan tentara bayaran dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk merebut kekuasaan dan menggulingkan tatanan konstitusional DPR. Pemerintah Inggris mengatakan Rusia harus bertanggung jawab atas pengadilan palsu dua warganya yang telah dijatuhi hukuman mati karena berperang melawan pasukan Moskow di Ukraina. Aiden Aslin 28 tahun dan Saun Piner 48 tahun dihukum bersama dengan seorang pria Maroko oleh pengadilan yang dijalankan oleh pemberontak yang didukung Rusia di wilayah yang memproklamirkan diri merdeka dari Ukraina. Republik Rakyat Donetsk. Pengadilan itu sendiri tidak diakui secara internasional. Kedua warga Inggris itu adalah anggota unit militer Ukraina ditangkap di pelabuhan selatan Mariupol. Menteri Pemerintahan Inggris Robin Walker mengatakan itu adalah pengadilan ilegal dalam pemerintahan palsu, tetapi Inggris akan menggunakan semua saluran diplomatik untuk menyatakan bahwa ini adalah tawanan perang yang harus diperlakukan sesuai perjanjian internasional. Rusia perlu mengambil tanggung jawab. Tanggung jawabnya di bawah Konvensi Jenewa untuk perlakuan terhadap tawanan perang, katanya, seperti dikutip dari The Associated Press. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss akan berbicara dengan koleganya dari Ukraina Dmytro Kuleba pada Jumat malam waktu setempat tentang kasus tersebut. Inggris belum mengumumkan rencana untuk berbicara dengan pejabat Rusia. Sebelumnya, dua warga Inggris dan seorang warga Maroko yang ditangkap saat berperang untuk Ukraina dijatuhi hukuman mati pada hari Kamis oleh pengadilan di Republik Rakyat Donetsk. DPR adalah salah satu proksi Rusia di Ukraina Timur. Pengadilan DPR memutuskan 3 pria yang terdiri dari 2 WN Inggris bernama Aiden Aslin dan Saun Piner serta seorang WN Maroko bernama Brahim Saudon bersalah atas kegiatan tentara bayaran dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk merebut kekuasaan dan menggulingkan tatanan konstitusional DPR.
Tentara bayaran Inggris di Ukraina terancam hukuman mati. Tiga tersangka tentara bayaran dari Inggris dan Maroko yang bergabung dengan militer Ukraina kemudian ditangkap pasukan Republik Rakyat Donetsk menghadapi hukuman mati di sana. Kantor Kejaksaan Agung DPR mengungkapkan ancaman hukuman itu. Penyelidikan atas kegiatan sekelompok tentara bayaran asing yang diduga mengambil bagian dalam persiapan dan pelaksanaan permusuhan terhadap DPR telah selesai dan kasus pidana telah sepenuhnya terbentuk, ungkap juru bicara kehakiman DPR Viktor Gavrilov. Materi-materi kasus telah dipindahkan ke salah satu pengadilan Republik untuk mempertimbangkan yang dapat mengakibatkan dengan mempertimbangkan masa perang, penerapan hukuman mati kepada terdakwa, papar Gavrilov. Kantor Kejaksaan Agung menetapkan penyelidikan telah mengkonfirmasi warga Inggris Shaun Pinner dan Andrew Hill bersama dengan warga Maroko Ibrahim Sadon terlihat dalam kejahatan berdasarkan 3 pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata DPR. Mereka didakwa melakukan kejahatan oleh sekelompok orang, perampasan kekuasaan secara paksa atau penahanan kekuasaan secara paksa, dan merkenarisme, ungkap Gavrilov. Menurut KUHP DPR, tentara bayaran yang secara internasional dianggap sebagai kejahatan dapat dihukum penjara selama 3 hingga 7 tahun dan perampasan kekuasaan secara paksa dari 12 hingga 20 tahun. Keadaan yang memberatkan atau masa perang dapat menyebabkan hukuman mati. Juru bicara militer Rusia Mayor Jenderal Igor Konazenko mengatakan, sebelumnya hal terbaik yang bisa diharapkan tentara bayaran asing adalah jangka panjang di penjara. Pinner dan tersangka tentara bayaran Inggris lainnya, Aidan Aslin, telah meminta Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk memfasilitasi pertukaran mereka dengan pemimpin oposisi Ukraina Viktor Medvedchuk yang telah ditahan pasukan Ukraina. Inggris tampaknya membatasi diri untuk menyebut Pinner dan Aslin sebagai tawanan perang daripada tentara bayaran, mengatakan mereka harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Pada awal Mei, Andrew Hill menerbitkan satu video di mana dia mengatakan setelah datang ke Ukraina, dia menyadari itu adalah mereka di sana. Dia juga mengklaim bahwa tentara bayaran asing yang dia berjuang bersamanya adalah orang yang sangat jahat dan sadis. Saya mengerti semuanya telah dilakukan salah dan saya berharap keringanan hukuman dari Republik Rakyat Donetsk. Rusia menyerang negara tetangga menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada wilayah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat.